Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Herdian dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10121093. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali mengenai materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen Budi Zatmiko selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama 5. Dan di sini saya berusaha mengembangkannya lagi untuk materi yang diberikan tersebut gitu ya. Adapun untuk tujuan dari pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 5. Tanpa panjang lebar, mari kita ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini ada mengenal Al-Qur'an ya. Mengenal Al-Qur'an atau ta'riful Qur'an ya merupakan keharusan bagi umat Islam gitu ya. Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah firman Allah yang memberikan petunjuk hidup dan menjadi rujukan utama dalam beribadah. Asal kata Quran berasal dari qara'a, yang berarti mengumpulkan dan merangkai huruf-huruf dan kata-kata dalam kalimat teratur gitu ya. Secara etimologis, Al-Quran adalah kalamullah, mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada unsur Al-Qur'an ya. Yang pertama yaitu sebagai kalam Allah. Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril gitu ya. Diturunkannya Al-Qur'an dengan bahasa yang digunakan manusia tidak membuat Al-Qur'an secara otomatis bukan kalam Allah gitu ya. Dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Qur'an tersebut gitu ya. Dan yang kedua yaitu sebagai mukjizat ya. Mukjizat di sini dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang sangat luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang gitu ya. Dan yang ketiga di sini ada diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril gitu ya. Dan Al-Quran juga adalah kitab pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Nah, yang keempatnya di sini ada diriwayatkan secara mutawatir gitu ya. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacanya di depan para sahabatnya ya, gitu ya. Kemudian para sahabat biasanya langsung tuh menghafal ayat-ayat tersebut gitu ya. Nah, selain dihafal oleh ratusan para sahabat, penulisan Al-Quran juga terjamin keotentikannya gitu ya, serta terjamin pertanggungjawaban ilmiahnya gitu ya. Tidak ada satupun kitab suci selain agama Islam yang memiliki jaminan keotentikannya seperti itu gitu ya. Bahkan seorang seniman yang pandai membuat puisi pun tidak bisa menandingi isi kandungan dari Al-Quran tersebut gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada yang kelima, membaca bernilai ibadah gitu ya. Al-Quran tentunya membawa pahala yang begitu besar bagi mereka yang membacanya gitu ya. Bahkan satu huruf Al-Quran ya, misal alif aja, itu pahalanya itu 10 gitu ya, 10 kebaikan ya. Apalagi ini kalau baca Al-Quran sehalaman atau satu juz gitu ya, maka akan berlipat ganda pahalanya itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai nama-nama Al-Qur'an atau Asmaul Qur'an ya. Merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an dalam teksnya sendiri gitu ya. Al-Qur'an memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Qur'an bagi kehidupan setiap manusia itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi Al-Qur'an. Yang pertama ada sebagai Alkitab atau buku ya, atau kitab atau mushaf yang bisa kita baca dan tentunya bisa kita pelajari juga gitu ya. Yang kedua yaitu sebagai petunjuk gitu ya. Kenapa bisa dikatakan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk? Ya karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus gitu ya, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, yang ketiga, Al-Qur'an sebagai pembeda gitu ya. Pembeda dari
yang hak dan yang batil. Nah, selanjutnya yang keempat ada sebagai rahmat gitu ya. Kenapa disebut sebagai rahmat? Karena Al-Quran ini merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya gitu ya. Nah, yang kelimanya ada sebagai nur atau cahaya gitu ya. Kenapa disebut sebagai cahaya ya? Karena Al-Quran ini ya merupakan cahaya yang terang benderang ya, yang memberi petunjuk kepada manusia gitu ya, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik ya, penyembahan kepada berhala, binatang dan matahari ya, bahkan penyembahan arwah kepada cahaya iman gitu ya. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai penyelamat kita gitu ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah sebagai ruh ya. Kenapa disebut sebagai ruh ya? Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar ya, dalam Jubdatut Tafsir, karena Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada manusia gitu, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran gitu ya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan ya, kata ruhan dia adalah Al-Qur'an gitu ya, dengannya hidupkan kalbu-kalbu manusia gitu ya. Jadi Al-Quran ini bisa menghidupkan kalbu-kalbu atau hati-hati manusia gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu asy-syifa sebagai obat ya. Kenapa Al-Quran disebut sebagai obat? Karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit ya, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat dan syubhat ya. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, memperturutkan hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia gitu ya. Dan selanjutnya ada sebagai al-haq, sebagai kebenaran ya. Kenapa disebut al-haq ya? Karena Al-Quran ya mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya gitu ya. Jadi isi kandungan Al-Quran itu emang benar-benar kebenaran mengandung kebenaran gitu ya. Tidak ada yang kedustaan gitu ya di dalam kandungannya gitu ya. Selanjutnya di sini ada sebagai al-bayan atau penjelasan. Kenapa disebut al-bayan? Karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan gitu ya, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, dan yang lain-lainnya gitu ya. Semuanya telah terangkum di dalam Al-Quran ya. Maka kitanya yang harus berikhtiar untuk mendalaminya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu al-mauizah ya, sebagai pelajaran gitu. Kenapa sebagai pelajaran? Karena di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia gitu ya. Banyak kisah-kisah umat zaman dahulu yang bisa kita pelajari gitu ya, agar kita tidak sama lagi perbuatannya kayak zaman jahiliyah dahulu gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu sebagai adzikr atau pemberi peringatan. Kenapa disebut Al-Quran ini pemberi peringatan? Karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan. Juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalam terdapat pelajaran gitu ya, bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kedudukan Al-Quran gitu ya. Yang pertama, Al-Quran ini dikenal sebagai sumber berita dan kisah yang mencakup peristiwa masa lalu dan yang akan datang. Kitab ini mengisahkan kisah para nabi dan rasul sebagai pelajaran bagi setiap manusia gitu ya. Yang kedua nih, Al-Quran berfungsi sebagai kitab hukum dan syariah yang menetapkan berbagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek gitu ya, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa, dengan perintah agar mengikuti hukum Allah secara konsisten gitu ya. Nah, yang ketiga, Al-Quran membahas tentang jihad dalam berbagai ayat, baik dalam konteks pertempuran maupun dalam arti umum sebagai upaya mempertahankan ajaran Allah SWT gitu ya. Dan Al-Quran juga berperan sebagai kitab tarbiyah yang memberikan pelajaran melalui bimbingan ayat-ayatnya gitu ya, membantu manusia memahami konsep iman dan amal soleh gitu ya. Selanjutnya yang kelima ada Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia ya, seperti akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan berbagai permasalahan kehidupan lainnya gitu ya.
Yang keenam, Al-Quran dianggap sebagai kitab ilmu pengetahuan yang memberi pengajaran bagi setiap manusia gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tuntutan iman kepada Al-Quran. Ya, setiap muslim diwajibkan memiliki keyakinan terhadap rukun iman dan salah satunya adalah iman kepada kitab Allah SWT, yakni Al-Quran ya. Keimanan kepada Al-Quran tidak hanya bersifat verbal tetapi juga memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan seorang muslim. Konsekuensi tersebut meliputi mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendidik diri dengan ajarannya, patuh terhadap hukum-hukumnya, mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuknya, dan menegakkan nilai-nilai Al-Quran di bumi Allah SWT ini gitu ya. Nah, dengan cara apa kita mengimani kepada Al-Quran itu gitu ya? Yang pertama dengan cara mengakrabi Al-Quran gitu ya. Cara mengakrabi Al-Quran ini yaitu dengan cara berinteraksi yang intens dengan Al-Quran ya, dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya gitu kepada orang lain ya, yang di dalamnya mengajari pemahamannya, penerapannya, penghafalannya, dan menjaga penghafalan tersebut gitu ya. Dan yang kedua di sini pendidikan diri dengan Al-Quran gitu ya, berupaya mendidik diri agar sifat-sifat dan karakternya sesuai dengan ajaran Al-Quran gitu ya, sehingga secara menyeluruh mencelupkan diri dalam nilai-nilai Al-Quran gitu ya. Yang ketiga yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya gitu ya, menunjukkan ketaatan dan ketundukan secara penuh terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran sebagai bukti kesediaan untuk patuh kepada Allah SWT gitu ya. Yang keempat di sini yaitu mengajak orang lain gitu ya, mengajak sesama muslim untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dengan penuh cinta, kepedulian, dan tanggung jawab gitu ya. Yang kelimanya menegakkan nilai-nilai Al-Quran di bumi Allah SWT ya, menyelaraskan dan menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu serta dalam konteks sosial dan politik sebagai bagian dari komunitas muslim ya. Nah, dengan cara di atas tadi kita bisa mengimani Al-Quran ya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.